dengan saya pada hari ini dengan materi yang pertama pada kelas mengenal penanganan dini gangguan jiwa. Materi yang pertama yaitu tentang definisi gangguan mental. Kita mulai, outline yang akan kita bahas adalah seperti ini. Jadi outline pada materi hari ini, outline pada pertemuan kali ini adalah mengenai definisi abnormal dan psikopatologi, definisi abnormal secara statistik, definisi abnormal dari sisi penyimpangan sosial norm atau norma sosial, definisi abnormal jika kita tinjau dari perilaku maladaptif, kemudian bagaimana dari personal distress, kondisi ideal, kemudian kita akan melihat apa saja simptom abnormalitas dan sumber-sumber psikopatologi. Abnormal bisa dimaknai atau bisa diartikan sebagai deviasi dari kondisi normal atau rata-rata. Perilaku abnormal sendiri adalah perilaku selain normal atau perilaku yang tidak biasa. Jadi perilaku yang luar biasa. Maksudnya luar biasa di sini adalah yang tidak biasa kita lihat sehari-hari dari orang tersebut. Belum tentu abnormal secara statistik, kadang menyakitkan atau melibatkan penderitaan. Jadi kadang orang secara statistik itu dianggap normal, namun ada simptom atau ada rasa yang tidak nyaman berupa rasa sakit ataupun rasa penderitaan, seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan psikopatologi? Psikopatologi itu sendiri adalah terkait dengan ilmu yang mempelajari tentang abnormal, perilaku abnormal, kajian tentang disfungsi perilaku, dan psikologis, distress, dan disabilities. Psikopatologi sendiri menggambarkan kondisi disfungsi ataupun kondisi distres dan kondisi disabilitas itu sendiri. Makanya seringkali kita menggunakan juga istilah psikopatologi yang tidak mencerminkan terkait dengan keilmuan atau kajian, tapi lebih ke arah kondisi. Nah, ini yang pertama, standar pertama dalam menentukan karakteristik abnormalitas, yaitu kita bisa melihatnya dari karakteristik statistik ataupun syarat ataupun standar statistik. Karakteristik abnormalitas menurut statistic deviation, statistical deviation atau deviasi statistik adalah perilaku yang tidak biasa, penyimpangan yang signifikan dari nilai rata-rata. Jadi, seseorang dianggap abnormal ketika skornya berada di luar rata-rata. Karakteristik yang melampaui nilai tertentu dari nilai rata-rata terkadang dianggap tidak normal. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini adalah gambar kurva normal, min 1 SD plus 1 sampai plus 1 SD itu adalah average yang dianggap sebagai normal, kemudian di bawahnya atau di atasnya itu dianggap sudah di luar rata-rata. Seperti itu. Jadi kondisi abnormal menurut statistik bisa saja itu di bawah rata-rata ataupun berlebihan di atas rata-rata. Seperti itu. Misalkan contohnya pada intelijensi, ada distribusi skor intelijensi atau intelligent quotient yang normal. Mereka yang nilainya 2 SD di bawah rata-rata, yaitu nilai 100, menurut definisi statistik adalah orang-orang dengan keterbelakangan mental yang masuk pada kondisi abnormal. Kemudian ada standar penyimpangan norma sosial. Bagaimana sih gitu ya perilaku yang dianggap sebagai abnormal jika kita lihat dari norma sosial? Yang pertama adalah perilaku yang melanggar aturan sosial. Karena sebagian besar perilaku kita dibentuk oleh norma ataupun ekspektasi budaya tentang cara yang benar dan salah dalam melakukan sesuatu, maka ketika ada perilaku yang dianggap salah, itu dimasukkan sebagai perilaku yang abnormal. Sedangkan perilaku yang masuk pada kategori benar itu adalah perilaku yang normal. Ini ilustrasi di gambar ini bisa dilihat gitu ya. Ketika social norm itu adalah orang bersama-sama tanpa kompetisi, maka orang-orang yang ada di atas ini baik secara sikap maupun perilaku bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan norma sosial. Seperti itu. Seseorang yang sering melanggar aturan tidak tertulis dianggap tidak normal. Norma sosial itu sulitnya banyak sekali norma sosial itu rata-rata tidak tertulis seperti itu ya, dan berbeda-beda di tiap lingkungan. Nah, kemudian kita juga bisa meninjau abnormalitas itu dari sisi perilaku maladaptif. Kita lihat dulu apa yang dimaksud sebagai maladaptif ya. Maladaptif itu adalah ketidakmampuan untuk mencapai tujuan dan beradaptasi dengan tuntutan hidup. Jadi orang dianggap maladaptif ketika dia tidak mampu mengatasi masalah-masalah hidupnya. Maladaptif terhadap masyarakat artinya dia menunjukkan perilaku yang mengganggu
mengganggu fungsi kelompok sosial. Kalau kita ingin lihat definisi praktisnya adalah orang-orang yang tidak mampu mengatasi masalah hidup atau masalah yang dialami sehari-hari. Sedangkan definisi fleksibelnya, yaitu kita harus mempertimbangkan konteks individu masing-masing, di mana perilaku maladaptif itu sifatnya relatif, yaitu pada keadaan hidup seseorang. Jadi kita perlu banyak meninjau aspek kehidupan seseorang, tidak hanya menyatakan bahwa orang itu tidak mampu mengatasi tuntutan hidup seperti itu. Definisi ini kami ambil dari Sarason dan Sarason tahun 1984. Kemudian ada standar yang lain yaitu personal distress. Kapan sih seseorang dianggap abnormal? Yang pertama adalah jika seseorang merasa puas dengan hidupnya, maka dapat disimpulkan bahwa dia tidak memiliki masalah kesehatan mental. Namun sebaliknya, jika seseorang itu merasa tertekan, baik itu depresi, cemas, dan lain-lain, maka perilaku dan pikiran yang membuat orang tersebut tidak senang adalah perilaku dan pikiran yang tidak normal. Maka jika ditinjau dari kategori personality traits, orang-orang yang berada pada kondisi yang di bawah ini adalah orang-orang yang masuk pada kategori abnormal. Berarti kalau kita mau garis bawahi, karena ini terkait dengan personality stress, maka sangat-sangat tergantung dari apa yang dirasakan seseorang. Apakah dia merasa tertekan, apakah dia merasa depresi, cemas, dan lainnya, maka dia bisa dikategorikan dalam abnormal, kondisi abnormal. Kemudian selanjutnya kita juga bisa meninjau abnormalitas dari sisi penyimpangan dari yang ideal. Ya, untuk bisa tahu seseorang itu masuk pada kategori ideal atau tidak ideal, maka kita perlu mendefinisikan dulu apa sih kepribadian yang ideal, gitu ya. Apa sih yang ideal itu? Seseorang yang dapat dilihat abnormal bahkan jika mereka tampak berfungsi dengan baik ketika menyimpang dari ideal. Jadi bisa saja orang ini baik-baik saja, bisa menyelesaikan masalahnya, menjalankan tugasnya sehari-hari, baik bekerja, sekolah misalkan, gitu ya, menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri. Namun ketika itu mereka masih dianggap menyimpang dari ideal, maka mereka masuk pada kategori abnormal. Kalau di gambar ini kita bisa lihat ilustrasi ketika yang ideal itu adalah yang tengah ini gitu ya, dianggap ideal adalah orang yang ini, maka yang kanan dan kiri ini dianggap tidak ideal. Padahal tidak ada yang salah juga kan mereka, gitu kan? Secara fisik tidak ada yang salah seperti itu. Kita semua tidak normal sampai pada tingkat tertentu. Setidaknya sampai kita mencapainya gitu. Jika pernah kita ideal gitu kan, apapun. Jadi memang ideal ini agak sulit ya kalau tidak ada standar yang pasti gitu, karena bisa saja standar ideal itu kan bergerak. Kemudian yang selanjutnya, kondisi abnormalitas berdasarkan gangguan medis. Abnormalitas terjadi ketika adanya penyakit fisik. Perilaku abnormal merupakan gejala dari gangguan fisik. Nah, inilah yang dikenal sebagai definisi biogenik. Seperti itu. Seseorang secara kualitatif berbeda dari yang tidak menderita. Misalkan penyakit Alzheimer, penyebab utamanya adalah atrofi pada bagian otak tertentu ya. Biasanya terjadi pada usia 40-an atau 50 tahunan. Individu menderita kesulitan konsentrasi yang mengarah ke kondisi linglung, bingung, lekas marah, bahkan kadang-kadang seseorang mengalami delusi. Memorinya cenderung memburuk, dan biasanya terjadi kematian setelah 10-12 tahun dari timbulnya gejala seperti itu. Jadi kalau pada gangguan medis memang agak lebih mudah ya kadang-kadang diukur gitu, karena diukurnya adalah berdasarkan ada tidaknya penyakit, kemudian ada tidaknya efek dari sakit itu terhadap perilaku misalkan, atau kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Simptom abnormal sendiri secara umum dapat dilihat dari 4 ini. Yang pertama adalah unhappy, adanya perasaan tidak bahagia, tidak senang, tidak bisa menikmati hidup gitu ya, merasa tidak bahagia. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan untuk coping ataupun mengatasi masalah ataupun menyelesaikan masalah. Adanya kemampuan yang terbatas atau limited ability. Misalkan keterbatasan untuk mencintai, keterbatasan untuk bekerja, atau keterbatasan untuk menemui makna dalam hidup atau menemukan makna dalam hidup. Dan yang terakhir adalah ada episode tertekan atau episode stres. Adanya episode stres yang sifatnya berkepanjangan. Jadi ada pola gitu ya, tidak hanya satu kali saja tetapi cenderung berkepanjangan, bisa berulang ataupun dalam jangka waktu tertentu. Nah, setelah kita melihat simptom, selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber-sumber psikopatologi, sumber-sumber penyebab ya. Ada dua perspektif. Yang pertama itu adalah sumber somatogenik, yang kedua adalah sumber psikogenik.
pada sumber somatogenik ataupun perspektif yang yakin bahwa gangguan mental itu berasal dari tubuh, maka gangguan mental itu adalah sebagai akibat dari kondisi tubuh yang tidak sehat ataupun sakit. Seperti itu contohnya general paresis sebagai efek dari sifilis ataupun gangguan pada kimia otak. Nah, ketika kita lihat pada perspektif psikogenik, sebaliknya, perspektif psikogenik itu yakin bahwa jadi gangguan mental lebih banyak disebabkan oleh pikiran. Seperti hysterical blindness yang tiba-tiba buta gitu ya, tidak ada sebab, dicek fisiknya juga baik-baik aja, ternyata lebih banyak karena tekanan psikologis atau glove anesthesia. Jadi orang yang mati rasa pada area tangan saja, area glove seperti itu, tanpa disertai dengan gejala fisik. Oke, baik. Itu materi kita tentang definisi gangguan mental atau definisi abnormalitas ya. Jika kita mengutip kata dari Frankl, dia menyatakan bahwa kondisi abnormal pada situasi abnormal itu adalah normal seperti itu. Jadi tergantung, balik lagi tergantung kita pakai standar apa gitu ya. Kita pakai standar apa? Standar statistik, standar sosial norma. Jadi, nah kalau lihat dari quote yang dikatakan oleh Frankl ini, bahkan perilaku abnormal pun jika ditampilkan dalam situasi abnormal, itu pun dapat dianggap sebagai perilaku yang normal. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perspektif. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.